Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini aku dapat kiriman dari China. Itu head unit TS10 9 inch. Jadi memang ini paket aku tunggu-tunggu banget dari kemarin. Dan ini kebetulan aku unboxing tadi. Dan penampakannya seperti ini. Oke, jadi ini produk dari Cina langsung ya. TS10 itu salah satu head unit yang mungkin di dunia mobil pada tahu. Ini adalah unit tanpa merek yang memang dikenal bagus dan lengkap fiturnya seperti itu. Nah ini setelah saya buka seperti ini isinya. Itu ada head unitnya. Wow, keren ya. Ini yang bikin speechless, bezelnya pakai apa nih? Bezel atau apa nih? Casingnya ya. Casingnya itu pakai apa nih? Stainless metal. Jadi ini sesuai request. Kemarin aku di Alibaba, nanti aku tampilkan chatnya. Di Alibaba aku chatting-chattingan dengan salah satu distributor di sana. Aku minta yang ada kipasnya, kemudian ininya dari metal, kemudian antena-antena yang support 4G, kemudian GPS itu bisa diberikan dari mereka. Jadi kalau misalkan kita punya dana lebih, sebenarnya ini bisa jadi usaha dan kita daftarkan jadi merek dagang. Kita minta produk dari mereka, kemudian kita stempel merek seperti itu. Cuman syaratnya harus kita daftarkan di perizinan dagang ya, seperti itu. Kemudian apa aja yang saya dapat selain head unitnya sendiri, itu ada ini kabel-kabelnya. Aku dapat kamera belakang doang kayaknya satu. Kemudian ada GPS, antena GPS. Kemudian antena buat apa ini, 4G ya sepertinya. Oke, GPS dan 4G. Dan ini kabel kameranya tadi buat ke belakang. Cuman kamera ini kemungkinan nggak akan kita pakai, sebenarnya ini bonus aja. Cuma nanti kita gantikan untuk kameranya dengan kamera 360, dan kebetulan saya juga sudah beli untuk kamera 360 nya. Ini kita taruh aja ya. Jadi ini yang kita dapat. Ini bisa-bisanya kita taruh aja. Nah untuk kamera 360 nya saya beli merek Embassy. Saya dapat murah banget kemarin, 560. Kalau aku cek untuk merek-merek lain itu kisaran mungkin 800 sampai 1 juta, bahkan ada yang lebih ya. Untuk merek ini saya nggak tahu sih kualitasnya seperti apa. Cuman kalau secara spesifikasi yang diberikan itu sama aja dengan harga yang 800 dan sampai 1 juta. Ini juga udah night vision, kemudian udah waterproof, wide angle-nya udah 170 derajat, harusnya udah cukup bagus ya. Nah untuk head unit ini rencana mau saya pasang di mobil R3 saya, semoga cocok. Nah aku baca-baca juga ternyata apa yang aku dapat itu harus ada penyambung untuk kabel-kabelnya, karena dari mereka itu kabel-kabelnya itu seperti ini ya. Seperti ini Mas Yan. Dan di head unit bawaan itu pakai soket 16. Jadi perlu saya belikan konverternya seperti ini. Nah ini beli saya murah 50.000. Itu udah dapat untuk ini, untuk USB nya, kemudian untuk antena, dan 16 soket. Ini soket dengan 16 apa ini, mata ya. Itu sudah support dengan audio bawaan dari R3 nya seperti itu. Jadi nanti ini kita pasang, kemudian ini baru ke kabel bawaan si mobilnya. Tapi untuk masing-masing mobil bisa-bisa berbeda ya. Ininya bisa berbeda masing-masing mobil, jadi perlu dipelajari juga sebelum memasang head unit seperti itu. Kemudian untuk mendukung pemasangan ini saya juga belikan itu frame, karena yang bawaannya itu berbeda ya, jadi harus kita sesuaikan. Framenya ini untuk yang 9 inci. Jadi kalau misalkan teman-teman beli yang 10 inci harus disesuaikan, 7 inci disesuaikan. Ini kebetulan yang 9 inci seperti ini. Ini juga murah, saya beli hanya 50 ribuan di situs online. Mereknya Orca. Nah kalau nggak salah Orca juga mengeluarkan merek head unit ya. Tapi saya kebetulan pengennya beli yang TS10. Ini RAM-nya 4, internal 64. Rasanya sudah cukup, karena setahu saya untuk TS10 itu untuk RAM dan internal itu sesuai apa yang
informasikan ke kita. Jadi tidak ada sunat-sunat seperti itu ya. Oke. Mungkin itu aja, nanti saya lanjut untuk pemasangan. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, ini head unit sudah aku proses buka ya. Jadi head unit lama aku itu masih head unit seperti ini, yang masih radio, kemudian masih tombol-tombol, belum support buat koneksi Bluetooth. Kalau misalkan kita mau mendengarkan multimedia, mau nonton YouTube apalagi belum bisa ya, masih harus pakai USB, nyimpan lagu seperti itu. Nah, jadi head unit ini yang rencana akan saya ganti dengan head unit TS10 yang saya beli dari China tadi. Oke, jadi kalau head unit yang aku beli dari China tadi itu untuk spesifikasinya RAM 4GB, kemudian internal 64GB, dan itu sudah support untuk kita menonton multimedia seperti YouTube, kemudian Spotify, yang pasti bakal membuat kita nyaman di perjalanan. Selain itu juga untuk antena GPS-nya juga sudah sangat bagus. Jadi ketika kita di perjalanan, map kita sudah tidak akan nge-lag lagi seperti itu, dan juga bisa kita pasang SIM card. Tapi untuk SIM card belum saya coba pasang. Saya belum tahu itu perlu didaftarkan ke unitnya untuk emailnya. Kalau misalnya tidak perlu juga, misalkan tidak bisa juga tidak apa-apa, karena kita cukup dengan mungkin pasang hotspot di handphone kita, kemudian wifi dihidupkan, unit sudah bisa digunakan. Oke, lanjut. Ini tadi proses pembukaannya sangat mudah sebenarnya, tapi masing-masing mobil sebenarnya level kesulitannya bisa saja beda-beda. Kalau untuk R3 sendiri itu sangat mudah. Saya hanya membutuhkan ini saya beli kalau nggak salah cuma 10.000 kalau nggak salah di online. Dan ini saya congkel untuk bagian sini. Kalau misalnya untuk R3 ya, saya congkel di bagian sini. Ini udah kebuka. Kemudian head unit sendiri itu gampang kita lepasnya, karena cuman dikunci dengan dua baut sebelah sini dan sebelah sini. Ini udah saya buka juga. Ini bisa saya lepas sekarang. Ya, ini sudah saya buka. Jadi tadinya cuman ada soket 16, kemudian antena, kemudian USB. Cuman itu doang ya. Ini soket 16, kemudian ini ada antena. Ini antena, yang ini USB. Ini antena ya, cuma 3. Nah, kalau yang tadi head unit yang baru itu cukup banyak kabelnya, tapi nanti bakal dipersimpel dengan konverter 16. Oke, lanjut proses pemasangannya ya. Oke, jadi ini framenya. Ini yang akan kita pasang di sini, menggantikan frame sebelumnya yang udah include di dalam head unitnya R3. Jadi kalau misalkan head unit lama itu langsung plug terpasang di sini. Nah, untuk yang baru kita pasang frame. Ini saya belikan yang 9 inch. Untuk masing-masing mobil bentuknya beda-beda ya. Jadi ini kebetulan untuk R3 seperti ini. Nah, ini ada baut-baut yang diberikan waktu saya membeli head unit. Ada 4 biji, sebenarnya dapat 6, cuman tidak terpakai semua sepertinya. Ini akan saya pasangkan ke head unit yang baru. Oke, ini head unitnya. Kita coba pasangkan. Gampang sekali sebenarnya ya. Teman-teman sebenarnya bisa instalasi sendiri nih, nggak perlu ke bengkel karena mudah sekali ya. Oke, ini untuk bautnya saya taruh di sini. Oke. Oke, ini udah terpasang ya, 4 baut. Cuman gampang sekali pemasangannya dan udah terpasang untuk head unitnya seperti ini. Ini tinggal kita colokan ini soket 16, tapi tidak bisa langsung kalau di head unit ini kebetulan. Nggak tahu ya itu bisa di custom atau enggak, kita misalkan minta untuk soket ininya langsung plug and play untuk soket 16. Tapi kebetulan yang unit ini nggak bisa ya. Jadi harus saya pasangkan yang ini. Ini gampang sekali, langsung kita pasang aja di sini yang cocok kebetulan. Oke, sampai gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian ini antenanya dapat juga dari situ, langsung kita colokkan, gampang sekali. Oke, ini kalau misalnya kita colokkan harusnya sudah hidup ya. Cuman kebetulan ada antena sama USB
yang perlu kita pasang juga. Oke, untuk antena udah, tinggal untuk USB-nya. Oke, ini juga satu set dengan ini ya. Aku beli 50 ribuan, tinggal dipasang aja. Ini soket 4. Kita sesuaikan. Soket 4 ini untuk konverter USB. Oke, ini udah tek. Harusnya sudah. Kemudian dari bawaannya perlu juga yang ini. Untuk yang ini ada SIM card, kita pasangkan juga. Kemudian ini untuk kipasnya ya, yang hitam ini. Sisanya nggak terpakai, cuman ini udah satu set begini, mau nggak mau kita colokkan seperti itu. Oke, langsung aja. Susah ya. Oke, udah plug. Ini juga udah mengunci, ini udah mengunci. Pastikan udah bunyi klek gitu ya. Oke, ini udah masuk, biar lebih rapi. Ini kita itu cooling fan-nya kita colokkan di sini. Oke, jadi waktu head unit dihidupkan, cooling fan udah pasti hidup seperti itu. Cuman ketika mobil di posisi kontak dimatikan, cuman elektronik masih berjalan, sebaiknya jangan lupa dimatikan lewat tombol power ya, karena ini akan berputar terus. Takutnya kalau misalkan lupa, baterainya yang akan kalah seperti itu. Oke, ini yang tadi soket 16. Ini yang untuk USB, kita coba pasangkan. Ini untuk USB. Oh, ini untuk antena. Kita coba pasang. Oke, udah truk. Sorry, posisinya sangat sempit. Oke, kamera boleh dari atas. Kemudian yang soket 16 kita pasangkan. Oke, kemudian yang USB kita pasangkan USB bawaan. Nah, itu head unitnya langsung hidup ya. Untuk sebentar, ini kebalik nggak? Enggak, aman. Oke, USB udah kita pasangkan. Nah, ini penampakannya. Untuk kamera 360 rasanya juga perlu kita coba ya. Nah, ini penampilannya. Ini berarti udah support kamera 360. Jadi nanti mobil bisa dari kanan kiri, depan belakang, samping. Kebetulan ini kamera belum terpasang, jadi masih seperti ini penampakannya. Nanti ketika kamera dipasang harusnya udah tampil gambar sekitar. Tapi pemasangannya juga kalau di unit R3 ini agak sedikit rumitnya di sisi spion ya. Mungkin semua mobil sih. Jadi memang mobil spion bawaannya itu tidak support untuk kamera 360, jadi perlu kita bor seperti itu. Nah, ini penampakannya setelah terpasang. Cukup bagus layarnya ya. Ini udah QLED, kemudian juga kalau dilihat dari samping, kanan kiri atas bawah, gambarnya aman ya. Seperti itu. Ini kita coba masuk ke home-nya lewat sini. Nah, ini multimedia yang terpasang, tinggal kita instalasi buat emailnya mungkin. Seperti itu, udah ada Spotify, YouTube, Map. Jadi sangat gampang buat kita ya nanti di perjalanan, kalau misalkan kita perjalanan jauh.
multimedia mendukung, pasti cukup menyenangkan seperti itu. Nah kemudian ini fan-nya juga sudah hidup ya, sudah berputar, mendinginkan ini, jadi bisa lebih aman seperti itu. Instalasinya sudah selesai semua, tinggal kamera 360 nya perlu kita coba juga seperti itu. Ini home nya, tinggal connect wifi kalau misalnya mau connect wifi seperti itu. Bluetooth juga ada, multimedianya cukup bagus. Ini kebetulan belum connect ke wifi, nanti kita coba juga. Dan ini juga sudah support buat Android Auto. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh buat gimana cara ngonekin Android Autonya, bisa kita buatkan tutorialnya. Agak susah gampang, tapi ketika udah terkoneksi pertama kali ya berikutnya udah gampang seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ya untuk kamera 360 nya seperti itu. Oke, kita lanjut nanti setelah kita pasang kabel-kabelnya. Oh iya, ini kelupaan tadi, ini buat antenanya, buat antena GPS sama kamera antena 4G nya. Jadi yang ini GPS yang kotak, kemudian ini 4G seperti itu. Langsung kita pasang aja. Nah ini kita coba buat tes kamera 360 nya seperti atau belum. Pemasangannya gampang sebenarnya. Nah ini sebenarnya kabel-kabel ini, contohnya yang ini kabel panjang-panjang untuk instalasi ke belakang, ke depan, ke kanan dan kiri. Karena ini mau nyoba doang, jadi langsung pak ini kita colokan di masing-masing warna, merah ketemu merah. Dan ini ada panahnya, jangan lupa panahnya disesuaikan, kemudian kita tekan seperti itu. Merah, kuning, biru sudah, kemudian baru hitam. Untuk hitam ini kalau salah untuk mundur ya. Oh ini untuk depan hitam. Ya, kita coba, kita masukkan panahnya, sesuaikan. Nah jadi ini seperti ini. Oke, ini kita tiketkan dahulu. Kita sesuaikan. Ini ada 1, 2, 3, 12 ya, sepertinya seperti ini. Kita coba, bukan, oh yang belakang ternyata 12 dia. Oke, sudah kita pasangkan. Kita coba kameranya. Nah ini udah bisa ya. Oke, ini kamera apa ya, warna merah ini kiri. Kita lihat kiri, kanan, kiri. Ini bekerja atau tidak nih? Oke, ini kalau kita lihat udah ya, udah semua. Kemudian coba 360 nya. Oke, ada yang blank 1 ya, blank atau enggak ya? Oke, seperti ini ya, berarti ini bekerja ya. Sorry, kita ada gambar. Oke, pencet. Oke, kameranya bisa, depan bisa, kanan kiri bisa. Oke, kanan kiri ini tadi merah ya, merahnya apa sih? Oh itu biru, merah ini left, kamera left atau kurang pas pemasangannya. Aman. Oke, seperti ini. Kemudian ini samping, yang ini kok blank ya, ini blank. Nanti kita coba dulu. Sementara sih beberapa kamera bisa ya, cuma satu doang nih yang paling kiri kalau nggak salah yang belum. Oke, oh bisa. Ini depan. Oh ini sudah mati ya. Oke, di waktu instalasi kita lanjutkan videonya.